Adik-adik di rumah, pernahkah kalian mendengar suara auman sang raja hutan yang agung dan gagah berani, namun anehnya terdengar seperti suara tikus kecil yang sedang terjepit pintu? Wah, pasti terdengar sangat lucu dan membingungkan, bukan? Hari ini, kita akan melihat rahasianya. Kita akan mengungkap sebuah rahasia besar di balik kejadian menggelitik tersebut. Mari kita bersiap-siap untuk berpetualang masuk ke dalam hutan ajaib yang penuh dengan warna-warni indah dan hewan-hewan yang lucu. Di sebuah hutan tropis yang sangat lebat dan dipenuhi oleh pepohonan rindang, serta bunga-bunga yang bermekaran bersinar terang, hiduplah sang raja hutan bernama Leo. Leo adalah singa yang sangat bangga dengan kegagahannya. Setiap hari, ia berjalan mengelilingi wilayah kekuasaannya dengan langkah yang tegap dan dada yang dibusungkan, memastikan semua penghuni hutan melihat betapa hebat dan kuatnya dirinya sebagai pemimpin mereka yang paling tangguh. Kebanggaan terbesar Leo tentu saja adalah suara aumannya yang menggelegar dan bisa terdengar hingga ke ujung hutan. Setiap pagi, ia akan berdiri di atas tebing batu tertinggi, menarik napas dalam-dalam, dan melepaskan auman yang membuat dedaunan bergetar. Singa jantan ini merasa bahwa tidak ada satupun hewan di dunia ini yang memiliki suara seindah dan sekuat dirinya. Ia benar-benar merasa menjadi makhluk yang paling hebat di hutan. Suatu hari, saat sedang berjalan-jalan memeriksa hutan, hidung Leo mencium aroma yang sangat manis dan menggoda. Ia mengikuti aroma harum tersebut dan menemukan sebuah semak ajaib yang dipenuhi oleh buah beri berwarna merah muda dan ungu yang bersinar-sinar. Buah-buahan itu tampak sangat lezat, berkilau di bawah sinar matahari, seolah-olah memanggil sang raja hutan untuk segera mencicipi kesegarannya yang luar biasa tiada tara. Tanpa berpikir panjang, sang singa besar itu langsung memetik buah beri tersebut dan melahapnya. Rasanya sungguh luar biasa manis, seperti permen kapas bercampur madu hutan terbaik. Leo sangat menyukainya hingga ia melupakan wibawanya sebagai raja hutan. Ia terus mengunyah dan mengunyah, mengambil segenggam demi segenggam buah beri manis itu dengan kedua cakar besarnya. Wajahnya penuh dengan kebahagiaan dan sisa sari buah yang berlepotan. Saking asiknya menikmati buah beri manis yang ajaib itu, Leo tidak menyadari bahwa matahari sudah mulai tenggelam di ufuk barat, mengubah warna langit menjadi jingga keemasan yang indah. Perut singa gagah itu sudah sangat kenyang dan membulat seperti balon air. Dengan langkah yang gontai karena kekenyangan, ia berjalan kembali ke gua tempat tinggalnya, menguap lebar dan merasa sangat mengantuk setelah pesta kecilnya yang menyenangkan. Sesampainya di dalam gua yang hangat dan nyaman, Leo langsung merebahkan tubuh besarnya di atas tumpukan daun-daun kering yang empuk. Karena terlalu lelah dan mengantuk, sang raja hutan melupakan satu hal yang sangat penting sebelum tidur. Ia sama sekali tidak membersihkan sisa-sisa buah manis yang menempel di sela-sela giginya yang tajam. Ia langsung mendengkur dengan keras, bermimpi tentang lautan buah beri yang sangat lezat. Saat sang singa sedang tertidur lelap, di dalam mulutnya yang tidak disikat, sisa-sisa gula dari buah beri manis itu mulai berkumpul dan membusuk. Pasukan kuman gigi kecil yang nakal mulai berdatangan, berpesta pora memakan sisa-sisa manis tersebut dan pelan-pelan merusak gigi kuat sang raja hutan. Kuman-kuman itu terus menggali dan membuat lubang kecil yang menyakitkan sepanjang malam, tanpa disadari oleh Leo yang masih mendengkur pulas. Keesokan paginya, saat burung-burung mulai berkicau riang menyambut matahari terbit, Leo terbangun dengan perasaan yang sangat tidak nyaman. Ia merasakan nyeri yang luar biasa di bagian mulutnya. Pipi kanannya membengkak besar, membuatnya terlihat seperti sedang menyimpan sebuah bola tenis di dalam mulutnya. Sang raja hutan yang tadinya gagah kini terlihat sangat kebingungan, memegangi pipinya yang sakit sambil meringis menahan nyeri yang berdenyut hebat. Walaupun sedang menahan sakit yang luar biasa, Leo tetap memaksakan diri untuk menjalankan rutinitas paginya. Ia melangkah keluar dari gua dengan gontai, berdiri di atas batu kebanggaannya, dan bersiap untuk mengaum. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan seluruh tenaganya, dan membuka mulutnya lebar-lebar. Namun karena giginya sangat sakit, suara yang keluar bukanlah auman yang menggelegar, melainkan suara cicitan kecil yang melengking tinggi. Alih-alih terdengar seperti raja hutan yang menakutkan, suara Leo justru terdengar persis seperti suara tikus kecil yang sedang terjepit pintu rumah. Cit, 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 begitulah bunyinya. Hewan-hewan hutan yang sedang berkumpul di bawah tebing untuk mendengarkan auman pagi sang raja mendadak terdiam kaku. Mereka saling berpandangan dengan wajah penuh kebingungan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar dari singa yang gagah itu. Tentu saja, kejadian aneh itu membuat wibawa sang raja hutan langsung runtuh seketika. Leo merasa sangat malu dan luar biasa kesakitan. Ia tidak bisa menahan air matanya lagi. Singa jantan yang besar dan kuat itu kini berguling-guling di atas rumput hijau, menangis terseduh-seduh sambil terus memegangi pipinya yang bengkak. Ia terlihat sangat manja dan menggemaskan, jauh dari kesan menyeramkan yang biasanya ia tunjukkan kepada dunia. Melihat sang raja hutan menangis seperti anak kucing yang kehilangan induknya, seekor burung hantu kecil yang bijaksana terbang perlahan menghampirinya.
Dengan suara yang lembut, burung hantu itu memberitahu Leo bahwa ia pasti sedang sakit gigi karena terlalu banyak makan manis dan lupa menyikat gigi. Burung itu menyarankan agar Leo segera pergi menemui dokter gigi Momo, seekor monyet pintar yang membuka klinik pengobatan di atas pohon. Mendengar saran dari burung hantu yang baik hati tersebut, Leo akhirnya mengangguk pelan sambil mengusap air matanya. Dengan langkah yang masih gontai dan wajah yang ditekuk sedih, singa besar itu berjalan membelah lebatnya hutan tropis. Sepanjang perjalanan ia terus memegangi pipinya yang bengkak, sesekali mengeluarkan suara rintihan pelan yang lagi-lagi terdengar seperti cicitan tikus kecil, membuat beberapa hewan hutan lainnya diam-diam menahan tawa mereka. Setelah berjalan cukup jauh melewati semak-semak berduri dan sungai kecil yang jernih, Leo akhirnya tiba di sebuah pohon beringin raksasa yang sangat rindang. Di atas dahan tertinggi pohon beringin tersebut, terdapat sebuah rumah pohon kayu yang sangat rapi dan cantik. Di depan pintu rumah pohon itu tergantung sebuah papan nama kayu bergambar gigi tersenyum ceria. Leo menatap papan nama itu dengan penuh harap dan sedikit perasaan gugup. Dari atas balkon rumah pohon, turunlah seekor monyet kecil yang sangat ramah menggunakan tali sulur hijau. Itulah Dokter Momo yang terkenal. Ia memakai jas putih kebanggaannya dan sebuah kacamata bulat besar yang membuatnya terlihat sangat cerdas serta teliti. Dokter Momo menyapa sang raja hutan dengan senyuman yang sangat hangat, lalu segera mempersilahkan singa besar yang sedang kesakitan itu untuk duduk di atas kursi bambu pasiennya. Dokter Momo dengan sabar meminta Leo untuk membuka mulutnya lebar-lebar agar ia bisa memeriksa penyebab rasa sakit yang menyiksa tersebut. Awalnya Leo merasa sedikit ragu dan takut, namun rasa sakit giginya sungguh sudah tidak tertahankan lagi. Dengan perlahan ia membuka rahang besarnya. Dokter Momo mengambil sebuah kaca pembesar raksasa miliknya dan mulai mengintip ke dalam mulut singa itu, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Melalui kaca pembesarnya yang ajaib itu, Dokter Momo bisa melihat dengan sangat jelas. Ternyata di sudut gigi taring sang raja hutan yang tajam, terdapat sebuah lubang hitam kecil yang dikelilingi oleh sisa-sisa buah beri manis dari pesta semalam. Dokter Momo menggeleng-gelengkan kepalanya sambil tersenyum geli, menyadari bahwa sang singa yang gagah ini ternyata lupa menyikat giginya setelah makan makanan yang sangat manis dan lengket. Tanpa membuang waktu sedetik pun, Dokter Momo segera mengambil peralatan ajaibnya yang terbuat dari bahan-bahan alami hutan. Dengan sangat hati-hati dan lembut, monyet pintar itu mulai membersihkan kotoran dan sisa makanan di gigi Leo. Ia menyemprotkan air segar dari tempurung kelapa dan mengoleskan ramuan daun herbal khusus yang memberikan rasa dingin dan nyaman pada gigi sang singa yang sedang berlubang tersebut, mengusir semua kuman nakal. Setelah beberapa saat berlalu, proses pembersihan dan perawatan gigi pun akhirnya selesai. Leo perlahan-lahan menutup mulutnya dan meraba pipinya yang tadinya bengkak. Ajaib sekali, rasa sakit yang sedari tadi menyiksa kini telah hilang sempurnanya. Wajah singa besar itu kembali ceria dan cerah. Ia tersenyum lebar hingga memamerkan deretan giginya yang kini sudah bersih berkilau, merasa sangat bersyukur karena Dokter Momo telah menyelamatkan harinya. Namun, sebelum Leo pulang ke guanya, Dokter Momo memberikan sebuah nasihat yang sangat penting. Monyet kecil itu mengeluarkan sebuah sikat gigi raksasa yang gagangnya terbuat dari kayu bambu halus dan bulunya dari serat tanaman yang lembut. Dokter Momo juga memamerkan pasta gigi rasa mint hutan yang menyegarkan. Ia menjelaskan bahwa makanan manis sangat disukai oleh kuman, sehingga menyikat gigi setiap sebelum tidur adalah hal yang wajib dilakukan. Agar sang raja hutan tidak lupa, Dokter Momo memperagakan cara menyikat gigi yang benar. Ia menggerakkan sikat gigi ke atas dan ke bawah, berputar-putar membentuk lingkaran kecil, memastikan seluruh permukaan gigi bagian depan, belakang, dan sela-sela gigi bersih dari sisa makanan. Leo memperhatikan setiap gerakan Dokter Momo dengan mata berbinar, lalu mencoba menyikat giginya sendiri, mengangguk-angguk paham layaknya seorang murid yang sedang belajar hal baru dan menyenangkan. Sang raja hutan yang tangguh kini telah belajar pelajaran yang sangat berharga. Ia berjanji pada dirinya sendiri dan pada Dokter Momo untuk selalu rajin menyikat gigi setiap pagi dan malam sebelum tidur. Kini auman gagahnya telah kembali menggelegar ke seluruh penjuru hutan, menandakan bahwa sang raja sudah benar-benar sehat. Nah, adik-adik di rumah juga jangan lupa sikat gigi yang bersih setiap hari ya, agar gigi kalian selalu kuat seperti singa.